Iya, kalau menurut Om Chandra itu mana sih yang lebih efisien? Nah, pertanyaan dewa ini. Simpel tapi Jebakan ini. simpel tapi nyentuh, saya harus hati-hati sama penjawabnya. Iya, kalau menurut Om Chandra itu mana sih yang lebih efisien? Nah, pertanyaan dewa ini. Simpel tapi Jebakan ini. simpel tapi nyentuh, saya harus hati-hati sama penjawabnya. Jadi gini, ada yang peternakan kumuh, maaf ya, yang di kandangnya teman-teman semua kumuh, mungkin kumuh berhasil, ada yang bersih tapi berhasil. Sebenarnya ini masalah topiknya adalah habit. Bagaimana dia bertahan hidup, kemampuannya dia dengan kebiasaan. Mungkin kebiasaan dia dan gaya hidupnya dia kotor, mungkin dia bisa berproduksi. Ada yang minta bersih, bisa berproduksi. Jadi kedua-duanya adalah tentang habit. Tapi prefer atau yang lebih mungkin saya sukai adalah ya kita semua tahu bersih. Karena untuk meminimal. Jadi gini, bersih itu adalah apa ya, sinyal awal kita untuk mendeteksi suatu penyakit. Kalau kumuh kita mau deteksi dari mana? Asalnya Dari kumuh ya. Contoh ini ya, contoh kasus di tempat kita adalah kita sudah bersih, tapi ada satu penyakit yang namanya Coryza atau snot. Berarti kalau sudah tempatnya bersih, yang bermasalah adalah suhu ruangannya, mungkin terlalu panas atau kapasitas ruangannya overload juga menyebabkan yang namanya Coryza stres dia. Stres. Jadi Coryza itu bukan penyakit mata tapi sih menurut saya pernapasan. Nah, tingkat stres di agapornis itu juga bervariatif. Ada yang cuma tidur mengembangkan bulu, kemudian ada yang lah kayak landak lah gitu. Ada yang cuma dia aktivitasnya terbang tapi kadang tidak berbunyi, cuma dia terbang. Itu interaksi pada temannya kurang sehingga dia menyebabkan stres, terus timbullah yang seperti itu. Lebih mudah identifikasinya ruangan bersih daripada yang tidak bersih. Oke. Kalau untuk apa namanya? Snot sendiri itu sebenarnya sudah ada obatnya nggak sih yang istilahnya atau mungkin seperti obat flu hanya meringankan atau mungkin kayak gitu? Kalau saya sih pertama di soliter dulu supaya tidak menular. Jadi teman-teman yang mau berinvestasi di burung juga harus mempersiapkan ruangan untuk soliter itu sendiri. Jadi ini kita ngomong sekarang tentang manajemen resiko penyakit dalam sebuah peternakan lovebird. Jadi di tempat Om Chandra ini peternakannya udah ribuan burung, makanya kita juga ngobrol tentang gimana sih istilahnya manajemen untuk burung-burung yang sakit dan obat-obatannya apa aja nih. Nah, ya untuk masalah Coryza itu penyakit yang umum ya di semua jenis unggas ya. Kita ngomong sama aja, nanti kalau bisa nggak tahu. Ya nanti tolong Jadi, di kolom deskripsi Coryza itu bukan yang pakai H, pegang mic itu bukan Coryza itu. Itu Coryza. Ya, Coryza, snot. Snot itu sakit pernapasan, berikan mereka ruangan yang lebih luas, kemudian sirkulasinya baik. Coryza itu bisa, saya katakan menurut pengalaman sih bisa sembuh sendiri sih. Bisa sembuh. Asal vitamin atau suplemennya dia ketika dia masa penyembuhan itu tepat. Misal kita, ya kalau saya seharusnya tidak beri antibiotik yang terlalu tinggi ya. Step by step. Step by step sih. Saya biasanya pakai ini sih, lebih kompleks untuk masa penyembuhan gini sih. Jadi diinjeksi bisa, ada yang beli liquid untuk dicampur ke minumnya bisa. Jadi itu ya. Yang penting ruangannya Om diisolir. Om ini saya punya ini ruangannya kecil. Terus saya mau taruh di mana? Saya pernah juga mengalami hal seperti itu. Punya kapasitas kecil. Saya taruh di mana? Saya beli dia seperti kandang ternak, tapi tidak saya lepas, sekatannya tetap satu. Kemudian sirkulasinya di situ saya
beri yang cukup. Jadi mungkin di bawahnya blower atau gimana, tapi dengan alas yang jadi cukup hangat. Kemudian medianya sederhana pakai kardus itu. Itu untuk anak-anak ya, tapi kalau untuk dewasa ya lepas kardusnya gitu. Ya untuk burung dewasa ya cukup disangkar harian itu diberikan mereka makanan yang bagus. Menu tambahannya sih nggak ada sih, menurut saya tetap pakai komplit itu. Oke, Tapi itu kita ngomong snor. Iya. Terus kita ngomong patek nih, patek atau yang bisa kita sebut pok. Ya, Pok. chicken pok. Iya, pok itu pok ya, pok aja kan chicken pok. Kita nggak bicara chicken ini. Pok ya. Pok. ada yang kemarin berinovasi masalah pok ini hampir sama dengan kutil. Ini jauh berbeda. Pok itu seperti menurut saya jamur yang ada di nempel di sel kulit. Nah, indikasi awalnya sih ya terlalu lembab. Terlalu lembab, lembabannya tinggi sehingga muncul yang namanya jamur itu biasanya pok ini kayaknya dia berpindah-pindah ya. Dia menular di dalam tubuhnya sendiri maupun ke media temannya sendiri. Jadi usahakan ya tetap diisolasi antara pok dan korisa harus dibedakan dan patek harus dikumpulkan. Jangan dikumpulkan biar tidak saling tertular. Kemudian kalau pok ini menurut saya tidak perlu dimandi dulu, lebih baik dijemur hangat-hangat. Setelah jemur hangat masuk ke dalam ruangan. Kemudian pengobatannya sih saya kalau selama ini ya pengobatannya sih biarkan seperti itu. Yang penting makanannya bergizi cukup, karena imunnya dia bagus, ini akan hilang. Pengalaman kita seperti itu. Kalau semakin dia stres, pok itu akan menjalar. Itu sih. Jadi Ya kadang-kadang kan teman-teman itu kan ketika ibunya sakit itu kan kupus sehari 3 kali diobati. Itu malah bahaya ya. Bahaya sih. Sebenarnya karena kan dengan persentuhan dengan kita atau kita kalau dia takut itu kan malah nambah parah ya. iya sih. Pok itu kalau si dia masih, jadi lihat dulu gejalanya. Kalau biasanya gejalanya muncul di kelopak mata yang kronis. Ini timbul seperti warna kuning. Kemudian ini ada apa di jaringan sel kulitnya dia bagian kaki itu ada seperti kayak luka bakar. Lebih baik itu diasingkan sebelum dia jauh lebih parah. Gitu. Kalau si pox ini bisa dalam mulut juga ya, dalam Bisa. wajah nggak ya? Bisa. ya. Awalnya sih dari dia mungkin garuk-garuk hidung masuk ke dalam jaringan Ini yang ngeri. Ya, tingkat kematiannya tinggi juga Lebih kalau tidak ditangani dengan baik. Makan pasti juga susah. Makanya sediakan namanya Medifactor, bisa beli di poultry untuk persiapan peternakan Anda. Jadi siapin Sebelum dulu. masuk. Sebelum beli, persiapkan dulu medianya, sarana dan prasarana siapkan, baru nanti diisi burungnya. Nah, Medifactor bisa Anda beli. Gak endorse ya sih sorry. Ini bisa Emang iya. bisa beli di poultry atau Poultry shop. toko obat-obatan untuk hewan. Toko online juga banyak mungkin lah. No? Online susahnya itu dia harus di packingnya. Jadi ini kan adalah sel yang dilemahkan. Jadi sel pok yang dilemahkan. Jadi tidak mati. Ini yang harus teman-teman tahu ketika beli. Itu keluarnya pasti dari kulkas. Nanti kita dikasihin Dibekali es. dibekali es sampai rumah. Kalau mau disimpan di lemari es. Ya. Itu diinjekkan. Dilukai. Jadi bukan dilukai, jadi kita biasanya penggunaannya di bagian ini saya primary, saya di bagian apa ya pundak. Iki lho sing metu Setia. Enggak, tapi di pundak. Iya, bisa pundak di bawah. dibuka. Nanti fotonya adalah kita kasih tahu bagian mana yang disuntik. Dicabut dulu bulunya, bulu-bulu harusnya dia dicabut sampai bersih supaya apa? Tingkat keberhasilan vaksinnya itu mencapai tinggi. Maksudnya 100% ya bisa. Nggak semua berhasil, tapi Tidak semua berhasil. Nah, Tapi diminimalisir dengan menghilangkan bulu-bulunya, kemudian dilukai sedikit. Biasanya saya gores pakai kuku, kulit arinya dia sampai merah, baru kita tusuk itu. Ada dua teknik tusuk. Jadi tusuknya ada yang cuman nyerong. Ada yang langsung bisa tembuskan sana. Yang paling bagus adalah ditembuskan sampai sana. Sampai lewat ini ada Gak boleh kena daging, hanya jaringan kulit. betul sekali, itu tekniknya benar.
pengaplikasinya nanti bisa dilihat. Itu sih. Jadi Medivac POC ini adalah untuk pencegahan, bukan pengobatan. Ya, Jadi pencegahan aja. Berarti bisa diulang-ulang sama berapa bulan sekali? Kayak perlu hanya sekali aja. Sekali. Dipantau. Oh, kayak vaksin gitu. Dari ya? vaksin, dia Vaksin. vaksin. Oh, vaksin. Oh ya, tadi yang dilemahkan tadi ya. Jadi virus yang dilemahkan aja. Jadi biasa sebelum burung masuk digitukan dulu divaksin, iya. Kecuali dia udah pernah divaksin di puskesmas. di pemiliknya terdahulu. Iya. Jadi BPJS. kalau kita beli kucing, beli anjing, itu kan harus Iya. ada vaksinnya lengkap. Ya. Nah, untuk istilahnya resikonya diperkecil. Betul sih. Iya. Jadi ada beberapa kontroversi di lapangan bahwa teman-teman bisa menyatakan kalau POC Medivac itu bisa buat penyembuhan. Nah ini saya gimana menanggapinya? Vaksin tapi bisa buat penyembuhan ya. Itu mungkin pertama adalah suatu faktor yang kebetulan atau kebetulan dia menggunakan Medivac itu sembuh. Tapi hakikatnya vaksin itu adalah pencegahan bukan pengobatan. Preventif. Betul sekali. Jadi teman-teman kalau misal mempercayai itu sebagai obat, ya silakan sah-sah saja. Kita memberikan wawasan kepada teman-teman bahwa vaksin itu sifatnya preventif. Kalau misalnya seperti ini di peternak ya, ini ada breng yang ternak, ada satu yang punya ada indikasi kena pox. Saya ingin vaksin yang lain apa? Itu hal yang sangat bagus atau sudah terlambat kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah menemukan, ini ada satu yang kayaknya kena pox ini ya, kena apa kalau ini kita patek ya loh. Gimana kalau sing lainnya langsung ya apalagi sudah nggak ada kegiatan lagi yang harus dilakukan daripada telat. Kalau itu kita langsung beri vaksinnya semua gitu bisa apa ya hasilnya bisa bagus nggak ya? Atau lebih bagus jauh-jauh lagi sebelumnya? Kalau saya itu tindakan secara suddenly, jadi tiba-tiba. Tindakan tiba-tiba ini kadang juga menghasilkan sesuatu yang mungkin brilian ya. Jadi idenya masuk. Jadi ketika kena semua divaksin nggak ada masalah. Tapi yang lebih baik adalah jauh-jauh hari sih. Betul. Supaya antibodinya dia lebih apa ya? Jadi vaksinnya bisa menyatu itu lebih lama. Lebih kuat. Semakin lama vaksin itu menyatu dalam tubuh makhluk hidup, semakin kuat dia. Itu aja sih. Jadi kalau dadakan ya nggak ada masalah. Mau gimana lagi? Sama saja. Cuma ini rasanya saya 10 tahun kenal robot ini ya. Baru kepikiran loh seperti ini. Iya loh. Divaksin dulu sebelum dulu. Itu hal yang remeh mungkin ya. Kadang sepele buat orang kadang kan ada yang ngomong kalau patek ini ketika lagi musimnya seperti itu atau apa. Tapi kalau memang kita seperti Om Chandra dari manajemen ternak ya loh, kita harus dipersiapkan benar-benar pengetahuan, uang dan semua. Iya, jangan istilahnya ketika banyak kalau peternak Indonesia itu secara kemampuan finansial mereka cukup oke lah, mampu. Tapi pengetahuan untuk manajemen breeding sebelum ternak apa aja yang disiapkan, ini yang mereka kurang. Tiba-tiba mengeluh, wah zamannya Pak Geblok ini manuku kena apa jenis patek kabeh. Nah, ini sebenarnya adalah antisipasi yang tidak dilakukan sebelum mereka membangun kandang. Harus dipikirkan dulu. Betul sekali. Oh kalau zaman dulu tuh sering itu seperti itu kayak jebakan seperti ini. Kandang A ini kena virus, kena apa? Snot atau kena patek. Daripada yang lain sebelum kena dijual semua. Saya pernah dengar. Sana seperti apa? Kan daripada sebelum yang lainnya kena dijual lagi. Nah ini sebenarnya apa ya? Kita ngasih rezeki orang atau nyusahkan orang nih. Nah, saya posisikan bahwa saya adalah beli burung itu kan. Ya. Apa yang saya lakukan tetap. Ya. Ini ada sebuah tindakan yang menurut saya sangat-sangat penting. Ketika burung mau masuk ke peternakan kita punya yang namanya ruangan isolasi mandiri. Di karantina dulu, manusia aja di karantina. Mau saya hewan enggak.
Ya kan, jadi burung yang mau datang, nah ini peternakannya sehat atau enggak ini? Kan gitu. Siapin ruangan. Apalagi kita beli online. Waduh. Perjalanan kena mungkin campur ayam ya gitu. Dimasukkan ke dalam keranjang buah, kita buka ternyata 2 hari senot atau patek. Ya menurut saya lebih baik disimpan di ruangan yang jauh sekali dari kandang ternak Anda. Atau ya kalau terpisah, ruangan terpisah saja cukup lah. Yang penting tidak tercampur dengan kandang ternak Anda. Jadi dipisah dulu, dikarantina dulu, dipantau perkembangannya, ya apa dia sehat atau sakit. Biasanya kita harus punya yang namanya garansi ya. Tak garansi 3 hari kalau ya itu akad antara penjual dan pembeli sih menurut saya. Jadi selama 3 hari ini sehat di tempat saya, ya udah transaksi diteruskan. Untuk awal-awal yang mau main ya harus minta garansi. Kasihan kalau misal dia nggak tahu apa-apa, ini penyakit apa ini, tahu mati, kasihan juga. Kalau zaman dulu zamannya Lutino sering kayak gitu. Sering pun dijual agak miring dikit, atau beli sampai rumah, kita nggak ngerti kan. Iya. Rata-rata peternak Indonesia kalau saya ngomong bisa jadi 80% ke atas, 80%-an itu nggak ngerti soal seperti ini. Jadi yang mereka tahu, aku ternak, aku nyiapkan tempat, apa ada duit, yang usah beli materi, nanti breedingnya tak warna-warni, ini sama ini, Personata lawan Biseri, nanti apa? Siapa tahu jadi warna pelangi. Ini dulu loh, dan itu benar-benar terjadi loh ya. Banyak terjadi karena apa? Yang tanya ke saya aja banyak. Oh, saya punya burung ini, berarti kan dia udah beli. Mau dibayarin dengan apa? Nah, mereka sendiri nggak tahu. Itu bagian dari manajemen ternak. Apa alasan Anda untuk membeli burung ini, mau dikemanakan? Itu harusnya dipersiapkan dulu sebelum membeli ya. Masa kejadiannya, saya ini sudah beli burung, pasangannya apa? Yang punya dapur ini kita, kenapa harus tanya masakan apa yang harus dimasak kepada orang lain? Logikanya seperti itu sih. Ya, gitu nanti bilang sih masalah zaman dulu nih. Kalau mungkin peternak Indonesia 80% ya persentasenya tidak memahami hal ini. Malah mereka yang meminta garansi itu masalah split. Garansi split. Boleh saya singgung sedikit masalah garansi split ya. Karena ke depan itu juga aqua itu autosomal. Garansi split pasti ada. Ya. Untuk burung-burung mutasi yang punya autosomal, garansi split menurut saya pribadi, garansi split itu adalah hal yang menurut saya konyol sih, karena split itu adalah peluang. Split itu awalnya saya mempercayai bahwa ada garansi split di sana, tapi peluang keluar split yang kita harapkan itu kita tidak bisa prediksi berapa kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini untuk awal-awal teman-teman yang baru, garansi split mohon diperjelas. Maksudnya lebih baik saya beli ke peternak yang jelas daripada saya beli kepada orang yang tidak tahu, tidak kenal, ya, apalagi ke bakul ya, yang ya sudah nggak usah bahas, skip nanti. Jadi masalah garansi split, jangan minta garansi split. Saran saya lebih baik Anda beli ke peternak yang menurut Anda percayai, itu aja. Karena garansi split, kita mau garansi 3 kali, tahu-taunya keluarnya yang ke-12 kali jackpotnya. Garansi splitnya kemana? 3 kali kan sama-sama merugikan. Ya itu sih masalah pengetahuan sih. Ya kalau ini menurut opini pribadi saya, ketika orang jual split, pastikan yang beli tahu pairingnya apa. Nah ini banyak orang Indonesia ternyata nggak tahu pairingnya apa. Jadi ketika dia misalnya split aqua, pairingnya tidak ada split aquanya tapi berharap keluar aqua. Ini yang nanti jadi polemik. Ya sih. Jadi ya pastikan kalau ingin cepet ya sama aqua. Atau langsung visualnya Visual aqua sama split aqua itu paling gampang gitu loh. Ngomong aqua lagi trending ya. Jadi kita ngomong aqua. Kalau kita tadi udah bahas mengenai penyakitnya ya. Berikutnya apa? Pemilihan materi atau pemilihan materi. Pemilihan materi itu sangat vital. Anda seperti yang kita bahas singgung-singgung tadi di awal maupun tadi adalah alasan apa membeli burung itu dan pasangannya apa, harusnya kita pikirkan sejak awal, bukan waktu beli terus baru mikir pasangannya apa. Contoh, ini saya ingin mencetak kalau dimutasi ya, Opalin, Ewing, Violet.
dia sudah punya opalin jantan. Nah, kenapa harus tanya ke orang? Harusnya Anda bisa berkreasi. Saya kalau beli jantan A, saya harus beli juga betina B, itu harusnya Harus dipersiapkan. sudah dari awal. Harus diketahui lah. Masa beli nggak tahu pasangannya apa? Itu sih. Terus kuasai betul visual dan Sifat penurunan. Jangan lupa. Nah, itu dia masalah mutasi. Yang kedua masalah spesies, kebiasaan orang Indonesia. Beli dulu baru tanya. Oh, spesies saya sudah benar belum? Oh, personal saya sudah Benar apa enggak? bisa dipakai lomba. Ya bisa lah kalau beli tiket. Iya, untuk lomba loh. Beli tiket aja Anda bisa lomba, ya kan? Iyalah. Untuk juara ya belum tentu. Makanya Visery itu spesies itu beragam, ada 9, belum lagi kombinasi mutasinya yang masuk ke spesies itu. Nah. Misal beli yang namanya Opalin Ewing Green, standar spesiesnya nggak tahu ini gimana ya. Nah. Terus belajar, tentukan dulu passion saya di mana, spesies apa yang Anda pilih. Visery, mainlah di Visery, hijau atau mutasinya, tentukan. Oh iya, saya main di hijau, ya kenali dulu hijau secara jauh, ya warna standarnya atau batas-batas warna satu dengan yang lain, kemudian warna toleransi. Kalau di Indonesia mengadopsi penilaian BVA, maka banyak merah di sana di bagian bentuk maupun topengnya warna merah ini tidak diterima. Itu apa yang harus Anda lakukan? Ya, menurut saya harus dipelajari sih. Daripada beli, ya ternyata merah, ya ternyata ini. Nah, sekarang ini pasar ini kalau untuk materi podcast selalu orang bisa bilang, aku mau beli burung juara untuk saya breeding untuk melahirkan juara baru. Makan gitu, kan? Ini kalau dilihat kan sepele gitu loh. Oh, gampang beli burung juara di breeding, Ya itu juara. keluar harapannya itu. Betul. Padahal Salah pairing juga bisa terjadi. salah pairing ini banyak sekali dan anaknya gak benar. Bukan dari burung yang salah, tapi pemahaman peternaknya untuk memilihkan pairing yang benar. Ini yang salah mereka. Jadi gini Om, berbicara kita garis bawahi dulu burung juara. Juara itu kompleks. Jadi lihat kompetitornya. Kalau di Indonesia ya lihat kompetitornya siapa, eventnya skala nasional apa cuman lokalan. Ya tidak semua burung juara itu menurut saya adalah burung yang baik. Tapi menurut saya beli burung juara adalah satu langkah lebih baik ketika Anda menemukan pair yang kurang apa di kandang Anda. Misal saya punya hijau, burung hijau, kurangnya di mana nih? Misal warna topengnya terlalu merah punya saya, maka saya harus beli burung juara dengan warna topeng yang orange. Itu aja selesai. PR-nya di mana kita cari, kemudian kita terapkan di kandang kita. Jadi burung juara, ngomongin juara itu kompleks banget. Jadi loh, berarti burung yang sudah juara itu kan bagus dong, bagus, nggak salah. Itu kan pilihan juri dong. Iya, pilihan juri, tapi lihat kompetitornya dan sesuaikan dengan kebutuhan di kandang Anda, kebutuhannya apa. Karena Sesuaikan budget. iyalah, budget sama ya itu malah budgetnya jual lagi. Ya jadi dipilah-pilah alasan apa. Saya beli burung juara A, saya beli burung juara B. Sah, baik, tapi belum tentu baik di mana Pairingnya. itu sih belum tentu cocok. Jadi ini saya breeding burung juara semua, tidak ada masalah asal Anda menguasai ilmu genetika dengan benar, fenotipnya benar dulu. Kita kan nggak ternak genetikanya welted ya Om ya, kita kan hanya secara visual ya Om ya. Jadi ketika kita ngomong tentang beauty contest itu bukan lomba genetik ya, tapi lomba visual dari genetik yang baik. Nah, mendekati baik lah istilahnya, dengan harapan mengeluarkan visual yang bagus. Betul. Tapi tidak ada garansi genetik ini karena ketika di pairing dengan genetik lain, hasilnya Ya, sangat betul. berbeda. Iya. Sangat berbeda. Itu gantengnya ambek wong ngayu. Nah, Yo agak-agak kebetulan anak api, tapi yang jebles yo no. oh no. Nah, saya gitu. Kalau kita ngomong bule itu pairingnya dengan orang Jawa ngomong
boleh bojone melek tapi anaknya ayu ganteng. Itu masalah genetik toh. Iya betul. Pairing genetiknya benar gitu loh. Kalau pairing genetiknya bleset, ya masalah. Tapi juga ada kebalikannya. Anaknya ganteng, bapak ibu itu ada yang seperti itu juga loh ya. Banyak. Iya. Jadi itu gini, menurut seperti kutipan di tabloid BPA Indonesia waktu itu yang narasumbernya adalah Frank Weiss adalah juri internasional di kelas seri tunggal, tidak didampingi oleh siapapun. Frank Weiss mengatakan bahwa yang saya kutip ya, yang kesimpulannya adalah burung ini tidak untuk show, tapi good for breeding. Ini tidak masuk untuk show. Karena apa? Mungkin banyak kuningnya. Lebih baik Anda simpan di kandang Anda. Kemudian burung yang banyak merah juga tidak baik untuk show. Lebih baik simpan di kandang Anda. Tergantung Anda mengkreasikan burung itu sehingga menghasilkan burung juara. Burung juara lainnya dari mana? Dari burung yang ya seleksi breeding. Semua seleksi breeding. Loh, saya pengennya ternaknya burung juara A sama B, tidak ada masalah, itu baik gitu loh. Ya, kembali lagi ke masalah, saya ini pengen beli burung juara semua atau garis keturunan burung juara semua, tidak ada masalah, budgetnya. Siap. Yang kedua, sudah Anda menguasai betul kan teknik breeding itu, karena setiap peternak pun punya skill breeding masing-masing. Alasan A dan B dipasangkan itu apa gitu loh. Saya belajar dari senior saya terdahulu bermain di beauty contest. Ya nggak usah bermain lah, karena sudah di unfriend. Ya, jadi dia memasangkan burung A dan B. Burungnya, ini dari juara, bukan? Ini hanya burung menurut saya bagus untuk diternak, udah. Kemudian lahirlah anak-anak yang menurut dia hasil seleksinya untuk dibuat show. Nah itu dibuatlah data peternak. Jadi peternak ini punya data yang rapi. Ketika A dan B dipasangkan hasilnya gimana, A dan B hasilnya gimana. Nah dari situlah dia menghasilkan burung juara. Jadi peternak yang punya keilmuan yang bagus, punya data record yang bagus, dicatat hasil anaknya, seperti Frank Weiss bilang, itu adalah peternak yang peduli dengan peternaknya sendiri. Oke. Jadi kita udah bicara tentang manajemen ternak ya dari awal sampai pertengahan kalau saya bilang. Betul. Yang ini kita mau ngomong manajemen bukan hanya kandang tapi penjualan. Ini Yuda yang lebih paham. Jadi ketika kita kadang-kadang tidak hanya beternak tapi kita ingin juga ada tambahan ekonomi di dalam breeding lovebird ini. Ya, kira-kira gimana sih manajemen untuk memasarkan burung-burung dari hasil kandang kita? Soalnya saat ini saya lihat ini peternak pada loyo semua, dilempar responnya kurang bagus ya, kurang cepat, bukan bagus, kurang cepat. Kalau dulu sebelum posting udah dilahap dulu. Betul. Sekarang posting seminggu baru penawaran masih under. Nah, kira-kira gimana ini manajemen untuk penjualannya? Nah, ini. Aku bikin dulu. Mikir ya. Kalau saya dari dulu sih sebenarnya prinsipnya saya dulu tuh kalau ternak itu kurang berpikir panjang seperti apa yang dijabarkan sama Om Chandra ya. Jadi ketika kita ngobrol-ngobrol seperti ini, ya banyak hal yang seharusnya tak persiapkan dulu. Cuman kalau saya pemikirannya dulu kalau tiap kali panen ada yang untuk dijual saya 50-50, jadi 50% itu masuk ke kandang untuk regenerasi, menyiapkan untuk indukan berikutnya, yang 50% untuk nerung. Gitu. 50% untuk melanjutkan seperti itu. Itu kalau dulu yang saya lakukan ketika peternak ya. Kalau untuk yang lain kurang seberapa itu sih. Tapi pemikiran saya gitu, separuh harus balik untuk nambah pabrik, ada regenerasi. Jangan sampai kita anggapannya punya 20 pasangan indukan ya, tahu-tahu ada yang macet atau ada waktunya berhenti ya, mau istirahat ya, ya seperti itu terus mengganggu ke pendapatan. Jadi itu juga termasuk dalam manajemen juga. Jadi Om Bro semua juga harus
kritis hal ini karena ini menentukan banyak yang orang yang karena nggak bisa jadi senang jualan juga ada orang yang senang jualan juga ada jadi pokoknya ternakannya dia dibeli orang pokoknya dia senang dia nggak berpikir untuk harus lebih tajam ya. Dia berpikir gini semua tak jual habis itu aku nanti beli lagi satu atau dua tapi dari lain yang lain tapi kalau sekarang ini saya lihat beredar-beredarnya Indonesia ini lebih pintar sekarang lebih maju lebih pintar karena ada manajemennya seperti itu tapi kalau untuk yang belum paham ya untuk melakukan yang semua dijual hasil panen dan berikutnya diberikan lagi itu juga bisa jadi dua sisi. Satu bisa lebih bagus kalau kita mendapatkan materi ternak yang bagus tapi kita nggak mendapatkan regenerasi dari punya kita. Kedua bisa jadi malah jadi bumerang kita jual semua habis itu nggak dapat penggantinya yang lebih bagus atau sama dengan jadi istilahnya terus uangnya udah habis kalau uang udah berarti manajemennya kurang bagus. Ada lagi Om, jadi faktor utama kenapa dulu postingan itu cepat diambil orang berebut bahkan yang pertama mungkin populasi ya, masalah populasi ini dari hasil pengamatan dan pendapat privatisasi populasi mutasi itu sudah banyak kemudian tidak sesuai dengan standar spesiesnya sudah pasaran yang ketiga ini ya menurut saya harus punya sinergi sih dulu awal itu korelasinya enak antara bakul, peternak dan calon peternak masih sering kopdar bareng kalau dulu sekarang gak pernah kopdar bareng peternak bakul karo penjual mau pelelang mau apa terakhir ini kok musuhan ngomongin anti lelang anti ya itu punya pendapat makanya sosial media itu adalah freedom of speech-nya Indonesia bahwa di mana di sana kebebasan berpendapat itu dihargai harusnya dihargai jadi kalau saya untuk menghindari perdebatan mungkin paling enak ketemu telepon langsung atau bagaimana atau di podcastnya unek-uneknya ngomong disampaikan tapi kita hari ini kan ngomong manajemen untuk menjual. Nah, jadi ya gimana ya? Kalau Om Chandra sendiri, Om Chandra kan bawa tulangan. Manajemen penjualannya dari tulangan aja seperti apa? Gini, jadi yang bagus kita kasih memang ke buyer langsung. Jadi pembeli langsung. Bisa kita edukasi. Entah penyampaiannya bagaimana dia terhadap burung kita terserah yang penting kita berikan informasi itu yang benar. Yang kedua, kami tidak pernah melakukan tendensi kepada peternak lain. Jadi saya cukup mengidentifikasi ini loh burung yang kita beri kepada buyer cukup selesai. Entah buyer ini membandingkan materi tulangan dengan materi di tempat lain itu bukan hak kita. Jadi untuk kita itu malah pengennya semua bersinergi supaya sama-sama meramaikan logo di Indonesia. Nah kemudian yang kurang baik biasanya ada dua jalan nih Om Levi. dimutasikan karena ini ompak ini gitu. Jadi dimutasi ya warna ya. Kemudian benar yang kedua dimutasi rekening. Yang kurang baik ini dimutasi rekening. Gimana caranya? Ya tadi ya dikaryakan di singing kontes, kita latih dia, kita masteri apa dan segala macam. Terus yang terakhir itu biasanya kita jual dalam jumlah partai karena peternakan kita besar ya. Silakan kayak kapan-kapan ini saya posting ada 48 spesies 48 ekor seri silakan diambil. Nah untuk mengambil burung-burung yang kurang baik itu juga bisa diaplikasikan ke sini tadi yang saya bilang atau dimutasikan atau memang kurang layak ya tidak usah dibeli. Tapi jalan kita untuk memanage peternakan kita ya seperti itu gitu loh. Jadi yang bagus dikasih ke buyer, yang kurang bagus ya bisa dimutasi dijual partai ya. Dijual partai kemungkinan ini dijual bisa di pasar atau apa untuk jadikan sini. Muaranya untuk sini. Tapi jangan salah Om, ada ini pengalaman ya. Mereka beli dengan harga yang borongan. Iya kan? Dia datang, udah Om saya beli yang jelek-jelek aja sesuai kemampuan saya ya udah. Nggak sengaja dari pasangan yang jelek ini itu menghasilkan burung yang secara warna bagus, secara anatomi bagus. Ya, itu kebetulan bukan by design. Jadi secara kebetulan perkiraannya kemungkinannya pasti ada. Tapi ini presentasinya tidak besar. Betul. Tapi
saya tidak berbicara masalah tulangan, mungkin di peternakan teman-teman yang lain keluar sama kayak gitu. beli misal di peternakan tidak tulang nih, peternakan si A dia udah ya beli yang jelek aja, kasih ke saya secara nggak sengaja. Apa itu nih gue ngono lu anak ini jam ono sunatin nanti sunatin nanti ke bapak ya kadang seperti itu bisa aja terjadi gitu. Faktor laki karena genetika itu tidak stagnan. Iya, istilahnya buat teman-teman semua, Mas Bro, Om Bro semua Republik Burung ini ya, genetika tidak stagnan. Istilahnya mereka ya terus berkembang. Cara pengolahan kita aja, mau di peternakan kecil, peternakan besar, itu yang diperlukan adalah manajemen mulai awal breeding sampai penjualan nanti. Mau digimanakan? Kalau kita ngomong jangka panjangnya, kalau mau short term ya jual semua anakan selesai. Ada poin ketiga yang perlu saya sampaikan. Bukan nanti dibilang Papua saya didiskriminasi oleh kalau Om Eko Tirta yang punya grup Agaporis Fishery Indonesia, saya mohon maaf. Jadi fishery yang kurang baik ini bukan jadi babu tapi babysitter. Babysitter lah, kita titip penuh, kita nggak mungkin membunuh makhluk hidup, apalagi anak yang belum menetas. Kita titipi burung dari spesies lain, mungkin Liliana, mungkin apa, jadi babysitter. Jadi biar nggak ketukar Tertukar Anak yang tertukar. atau rosicolis. Nah kebanyakan ini rosicolis dibuat untuk titip telur. Mohon maaf ya teman-teman, babysitter tidak ada masalah. Burung di tulangan pun babysitternya spesies fishery yang terjelek pun kita juga punya, tidak munafik. Itu kita titipi telur mungkin Liliana yang mungkin telurnya dia ada sifat induknya yang tidak mau ngeram ada. Kita ambil, kita titipkan ke fishery yang kurang bagus tadi. Jadi faktor faktor manajemen ternak babysitter kita juga harus punya menanggulangi atau mengganti media lain selain telur ditetaskan di mesin tetas. Lebih baik ditetaskan di makhluk hidupnya. Foster parent. sah aja. Itu sih manajemen ternak. Jangan sampai salah ngomong nanti masuk. Ya makanya tadi saya bilang babysitter ya. Oke. Ada lagi kira-kira? Ya. Jadi untuk awal pemula yang sudah tahu, kita tidak bermaksud menggurui, kita hanya berbagi informasi. Sharing aja sih, istilahnya kita tidak membedakan mau peternak lama, peternak baru, peternak kecil, peternak besar. Ya Anda istilahnya apa ya, berhak mendapatkan informasi yang utuh tentang breeding Agaporis ini. Jadi tetap semangat. Jangan saling menjatuhkan. Iya. Karena saling support karena menjatuhkan itu kalau jajah itu bangkitnya susah. Ada undang-undang ITE juga. Jadi menjatuhkan seseorang itu menurut saya tidak suatu menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan masalah. Menurut saya sih lebih enak ya, udah biarkan mengalir aja. Atau gini saja. Jadi yang punya masalah dengan peternakan jadi bilang aja. Diskusinya di sini. Misalnya perdebatannya bagus bisa diupload kalau tidak take down. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Soalnya nggak subscribe, Urip Kusoro.